Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Arianto dengan NIM J1118080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah pengembangan produk yang berjudul Uji Organoleptik Minuman Teh dengan penambahan air perasan jeruk kasturi. Baiklah, di sini saya akan share screen. Baiklah, judulnya adalah Uji Organoleptik Minuman Teh terhadap penambahan air perasan jeruk kasturi, atau disebut nama latinnya Citrus microcoha Banks, yang dibimbing atau dosen pengampu Bu Rahayu Suseno SPP MSI. Adapun pokok pembahasan yang kita akan bahas pada dalam presentasi ini, yang pertama itu latar belakang, tujuan hipotesis, metodologi penelitian, hasil analisis ekotek. Pendahuluan. Latar belakang. Teh. Teh merupakan minuman penyegar yang populer di Indonesia. Minuman teh disukai masyarakat Indonesia karena memiliki banyak manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Teh terbuat dari pucuk tanaman teh yang diolah melalui proses pengolahan tertentu. Lalu, jeruk kasturi atau sering juga disebut jeruk kunci, ini memiliki banyak khasiat. Salah satunya dibuat dalam bentuk minuman jeruk sebagai pengganti jeruk nipis. Nah, oleh karena itulah saya berpikiran untuk meneliti membuat minuman teh dengan campuran air perasan jeruk kasturi sebagai cita rasa dalam minuman teh tersebut. Adapun tujuh penelitian saya yaitu untuk mempengaruhi minuman teh terhadap karakteristiknya setelah ditambahkan air perasan jeruk kasturi dan mengetahui perlakuan terbaiknya. Hipotesis penelitian dilakukan yaitu minuman teh berpengaruh terhadap air perasan jeruk kasturi dan konsentrasi minuman teh terhadap air perasan jeruk kasturi. Adapun manfaat penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian ini diharapkan agar menambah informasi dan referensi tentang pengaruh minuman teh terhadap ekstraksi dari perasan jeruk kasturi. Selanjutnya, analisis SWOT, analisis dari kelebihan, dari kekurangan. Nah, itu dilakukan analisis gejala, akar masalah, solusi, dan program kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu waktu dan tempat dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret bulan lalu sampai sekarang, bertepatan di rumah saya sendiri. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, alat yang pertama itu gelas kaca, kompor, timbangan analitik, tabung gas, pengaduk, jerai, alat untuk memeras jeruk. Lalu bahan yang digunakan aquades, kertas kuesioner, teh bubuk, jeruk kasturi, dan gula pasir. Rancangan percobaan dilakukan yaitu 3 perlakuan, di mana perlakuan pertama 0 tanpa air perasan jeruk kasturi, yang kedua perlakuan kedua yaitu 40%, penambahan air jeruk kasturi 4 mili, dan perlakuan ketiga yaitu 60%, penambahan air perasan jeruk kasturi 6 mili. Pelaksanaan penelitian, pembuatan minuman teh, pembuatan konsentrasi jeruk kasturi, dan uji organoleptik. Analisis data yang digunakan yaitu analisis of variance. Pada taraf ini signifikan 40 dan 60 mengetahui pengaruh perlakuan konsentrasi jeruk kasturi yang banyak disukai panelis. Selanjutnya yaitu pembuatan minuman teh jeruk kasturi. Yang pertama itu 1 bubuk teh dimasukkan ke dalam gelas, lalu ditambahkan air panas mendidih, lalu dicampurkan gula 2 sendok. Setelah itu pas lama penyeduhan 2 menit. Selanjutnya diaduk dengan batang pengaduk, lalu dicampurkan dengan air perasan jeruk kasturi. Nah, air perasan jeruk kasturi ini yaitu buah jeruk kasturi yang masih hijau atau setengah matang. Lalu diaduk dengan batang pengaduk dan jadilah minuman teh kasturi. Parameter yang diamati yaitu warna, aroma, rasa, dan keasaman. Hasil dan pembahasan dimulai dari aroma. Perlakuan yaitu
pada perlakuan 1 atau tanpa jeruk kasturi, nilainya 4. Nilai 4 ini itu suka dari penulis. Selanjutnya itu pada perlakuan 2 atau 40% air jeruk kasturi, nilainya 3, sedikit suka. Lalu perlakuan ke-6, perlakuan ketiga atau 60%, yaitu sama 3, hasilnya sedikit suka. Hasil pada penelitian ini didapat bahwa para penulis lebih suka aroma teh perlakuan 0 karena adanya penamaan air perasa jeruk kasturi. Hal ini disebabkan oleh penulis sudah terbiasa membuat teh tanpa campuran lain. Penamaan air jeruk kasturi pada minuman teh tidak terlalu berpengaruh terhadap aroma dari minuman teh. Oleh karena itu, nilai pada setiap perlakuan tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu dari rasa. Dari rasa yaitu pada perlakuan 1 nilainya 3. Nilai 3 ini para penulis sedikit suka terhadap penamaan air jeruk kasturi ini 4 mili. Selanjutnya yaitu pada perlakuan 2 yang ditambah 4 mili, nilainya 4. Nah, nilai 4 ini para penulis suka terhadap penambahan air jeruk kasturi 40%. Selanjutnya 60% dari segi rasa, nilainya 1. Para penulis tidak suka karena rasa yang dihasilkan sangat tidak terlalu terbiasa. Oleh karena itu, hasil pada penelitian ini didapat bahwa para penulis lebih suka rasa teh perlakuan 40% dengan penamaan air jeruk kasturi 4 mili. Hal ini mungkin disebabkan adanya rasa baru pada teh dan air jeruk kasturi mempunyai suatu rasa yang membuat rasa produk tersebut disukai. Penamaan air jeruk kasturi pada minuman teh terhadap rasa sangat berpengaruh, di mana semakin banyak air jeruk kasturi yang ditambahkan, maka para penulis tidak terlalu menyukai rasa produk tersebut. Mungkin rasanya terlalu asam jika ditambahkan terlalu banyak air perasan jeruk kasturi. Dari segi keasaman, nah hasil pada penelitian ini didapat bahwa para penulis lebih suka keasaman teh perlakuan 40% dengan penambahan air jeruk kasturi 4 mili. Hal ini mungkin disebabkan adanya asam pada jeruk kasturi mempunyai suatu rasa asam yang membuat produk tersebut lebih disukai. Para penambahan air jeruk kasturi pada minuman teh terhadap rasa sangat berpengaruh, di mana penambahan air jeruk kasturi semakin banyak, maka semakin meningkat pula rasa asamnya. Oleh karena itu, para penulis lebih menyukai yang perlakuan pada perlakuan kedua 40% dengan nilai 3, sedikit suka. Karena dari hasil penelitian yang saya rasakan, yaitu para penulis lebih menyukai penambahan sedikitnya air jeruk kasturi dibandingkan banyaknya penambahan air jeruk kasturi, dikarenakan rasa yang diciptakan sangat mempengaruhi terhadap banyaknya nilai air perasan jeruk kasturi yang ditambahkan. Selanjutnya dari segi warna. Nah, pada perlakuan pertama, hasil penelitian ini didapat bahwa warna pada perlakuan pertama dengan uji LAB, dengan saya photoshoot dengan kode 531D1D. Pada perlakuan pertama ini didapatlah warna agak kecoklatan, coklat benih. Pada perlakuan kedua, hasil uji lab dapatlah kode 613F19 dan didapatlah warnanya sedikit coklat dan agak kekuningan. Mungkin pengaruh dari penambahan air jeruk kasturi ini dapat merubah warna dari produk teh tersebut. Selanjutnya, pada perlakuan ketiga, berubahlah keseluruhan dari minuman tersebut warnanya. Dan hasil uji lab didapatlah kode B9974D. Hal ini disebabkan penambahan jeruk kasturi mempengaruhi dari warna. Selanjutnya analisis ekonomi. Nah, satu kali produksi itu satu kali pembuatan produk, yaitu memerlukan modal sebesar 80%. Nah, sekali produksi ini bisa menghasilkan 20 botol produk minuman teh jeruk kasturi. Analisis ekonomi, dari segi analisis BEP, modal yang pertama kita simpan 80.000, soalnya variable cost Rp4.000, sedangkan harga jual yang direncanakan itu 10.000 per botol. Selanjutnya, 80.000 tersebut
dibagi dibagi 10.000 dikurang 4, hasilnya 13 botol. 13 botol. Artinya, saya perlu menjual 13 botol produk agar terjadi BEP dan selebihnya menjadi keuntungan. 13 botol tersebut saya sudah mendapatkan modal dari apa yang mendapatkan modal dari penjualan saya. BEP terus BEP harga, jika BEP harga sama dengan BEP unit atau harga produksi tadi, produk tadi, terus dikali jual, dapatlah 104 keuntungan. Setiap kali saya produksi itu menghasilkan 20 botol. Jika misal produksi habis dalam pemasaran satu hari, maka 20 botol dikali 10.000 tambah dengan 200.000. Maka keuntungannya hasil dikurang BEP 200.000 dikurang 104.000. Maka keuntungan yang saya dapat itu Rp96.000 jika habis 20 botol per hari. Hanya analisis SWOT. Nah, di analisis SWOT ini kekuatan dari produk kita, kekuatan dari produk kita dari segi dalam produk, yaitu produk kita itu produk kaya akan vitamin C, di mana jeruk kasturi ini sama dengan jeruk manis, yaitu mengandung kaya vitamin C, dan juga murah dan terjangkau, dan juga produknya bebas dari bahan berbahaya seperti bahan kimia, formalin, dan lain-lain. Kelemahan dari produk kita itu masa simpan yang belum diketahui keamanannya. Setelah itu, keamanan konsumsi tidak diketahui. Bagi yang punya riwayat penyakit khusus seperti penyakit jantung, itu belum diketahui apakah boleh mengkonsumsi produk ini. Hanya itu dari luar. Peluangnya dari luar yaitu produk kita ini yaitu pembuatan teh dengan menciptakan rasa baru dengan penamaan jeruk kasturi. Oleh karena itu peluangnya sangat besar. Selanjutnya yaitu minuman ini juga sebagai imunitas pada saat pandemi, sangat cocok untuk kita yang sedang social distancing, menjaga imunitas biar kuat agar tercegahnya penyakit COVID-19. Soalnya itu ancaman. Nah, ancaman ini semua orang bisa membuat produk tersebut. Akhirnya muncul pesaing dari luar yang bisa, karena minuman ini sangat mudah dibuat. Selanjutnya itu harga bahan pembuatan turun naik. Itulah dari segi ancaman. Kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan itu, dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan minuman teh dengan penambahan air jeruk kasturi berpengaruh nyata terhadap rasa, aroma, dan keasaman. Sedangkan dari segi aroma tidak terlalu berpengaruh nyata. Perlakuan yang paling disukai oleh panelis pada perlakuan 2, yaitu 40%, di mana penambahan air jeruk kasturi 40% dari segi aroma didapat 3. Lalu untuk rasa 4 dan keasaman 3. Untuk hasil dari uji lab didapat dengan kode 613F19 dengan warna kuning kecoklatan. Saran untuk penelitian selanjutnya, pada saat pembuatan produk ini disarankan untuk menambahkan gula pasir yang ditambahkan agar rasa asam berkurang dan ditambahkan madu sebagai penambah rasa manis, karena pada saat saya penelitian itu rasanya sangat asam dan kurangnya rasa manis terhadap produk tersebut. Itulah hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.